Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Jumat 7 Juni 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes bab 19 ayat 31 sampai 37. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu hari yang besar, maka datanglah para pemuka Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan jenazahnya diturunkan. Lalu datanglah prajurit-prajurit dan mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambung Yesus dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Orang yang melihat sendiri hal itu bersaksi, dan benarlah kesaksiannya. Ia pun tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi, supaya digenapi yang ada tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Ada pula nas lain yang mengatakan, mereka akan memandang dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, hari ini bersama gereja sejagat, kita merayakan hati Yesus yang Maha Kudus. Melalui perayaan ini, kita sekali lagi diajak untuk menghormati dan mensyukuri serta mengimani cinta serta belas kasih Allah yang begitu besar dalam hidup kita, yang memancar dari hati Yesus yang Maha Kudus, seraya memohon agar kita dapat mengambil bagian dalam kekudusan hatinya, sehingga kita pun mempunyai kasih yang berkobar kepada Tuhan dan sesama. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan-bacaan pada hari raya Yesus yang Maha Kudus ini menegaskan bahwa cinta dan belas kasih Allah kepada kita itu kekal dan tanpa batas. Meskipun kita manusia yang berulang kali karena kelemahan dan kerapuhan manusiawi kita jatuh ke dalam dosa, membangkang dan meninggalkan Allah, tetapi Allah kita tetap setia mengasihi dan mencintai setiap kita, karena kasih-Nya kekal. Aku mengasihi engkau dengan kasih-Ku yang kekal. Bacaan pertama yang diperdengarkan kepada kita hari ini di hari raya hati Yesus yang Maha Kudus dari kitab Hosea menegaskan kesetiaan dan cinta kasih Allah kepada manusia yang tanpa batas itu. Hosea adalah seorang lelaki yang diutus Allah untuk memperistri Gomer, seorang perempuan sundal. Kita bisa bandingkan dalam Hosea
bab 1 ayat 2-9. Hal ini mau menggambarkan betapa Allah begitu setia mengasihi dan mencintai Israel yang sebetulnya tidak setia karena berpaling kepada Allah lain. Allah berbalik dari segala murkanya dan dalam belas kasihnya Ia mengasihi dan mencintai umatnya Israel. Ia yang telah membebaskan umatnya dari perbudakan Mesir tetap mengasihi dan mencintai mereka walaupun umatnya tidak setia. Cinta kasih dan belas kasih Allah ini mencapai kepenuhannya, mencapai puncaknya dalam diri putranya Tuhan kita Yesus Kristus, yang dengan taat dan setia melaksanakan kehendak Bapanya untuk karya penebusan umat manusia di dunia ini, dengan mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib demi keselamatan kita. Di dalam Dia, kita beroleh keberanian dan jalan menghadap kepada takhta Allah. Pengorbanan diri Yesus didasari oleh cinta dan belas kasih-Nya yang begitu besar dalam kepada kita sekalian, yang membuka jalan keselamatan kepada kita. Karena itu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita mensyukuri kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Sekaligus kita menyadari selalu betapa lebar dan panjangnya, betapa tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Juga supaya dapat mengenal kasih Kristus itu, sekalipun melampaui segala pengetahuan. Ini seruan Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 3 ayat 18-19. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perikop Injil Yohanes yang kita dengar pada hari ini mengisahkan bahwa pada saat Yesus mengorbankan dirinya di kayu salib, ketika lambungnya ditikam dengan tombak, mengalirlah darah dan air. Peristiwa ini begitu penting ditekankan oleh Yohanes sampai ia menulis demikian. Orang yang melihat itu sendiri, yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dalam perayaan Ekaristi, saat persiapan persembahan, imam mencampurkan air ke dalam anggur yang akan dikonsekrir menjadi darah Kristus. Pada saat percampuran itu, imam akan berdoa, sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah menjadi manusia seperti kami. Melalui tindakan simbolis ini, kita diajak untuk menghayati penjelmaan Kristus, Sang Putra Allah yang menjadi awal karya penyelamatannya. Dengan penjelmaannya itu, ia tinggal di tengah-tengah kita, sampai akhirnya ia wafat bagi kita. Wafat Tuhan itulah yang menjadikan kita dapat mengambil bagian dalam kealahannya, sehingga kita dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah.
Dengan demikian, dengan wafat dan kebangkitan Kristus, Ia menebus setiap kita dan menganugerahkan kepada kita sekalian kehidupan kekal, yaitu kehidupan abadi bersama Allah sepenuhnya dan selama-lamanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, perayaan Hati Kudus Yesus mengajak kita untuk merenungkan pengalaman hidup pribadi setiap kita, bahwa dalam keadaan apapun kita sungguh diperhatikan oleh Allah dengan kasih-Nya yang tanpa batas, dengan kasih-Nya yang kekal. Ia yang adalah putra Allah rela mengorbankan dirinya demi keselamatan kita. Semoga dengan iman akan kasih dan kebaikan Allah yang tanpa batas ini, kita berani mengarungi samudera kehidupan ini yang tentunya penuh dengan perjuangan. Kasih itu juga mendorong dan menggerakkan setiap kita untuk selalu siap berbagi, bersolidar, mengasihi sesama kita. Ya Yesus yang lemah lembut dan murah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Amin. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.